Baik, jamaah rahimakumullah, kita mulai kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat beribadah kepadanya. Semoga ibadah subuh kita diterima dengan penerimaan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan terbaik kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya dari awal hingga akhir zaman. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, mari kita senantiasa berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah, takwa yang sebenar-benarnya, melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Tidak ada bekal terbaik untuk kembali kepada Allah kecuali bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Allah telah berpesan, berbekallah kalian, kata Allah. Ingat, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Bertakwalah kamu kepadaku, kata Allah, wahai orang-orang yang berakal. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, pagi ini perdana kita kembali kajian subuh, kita mulai setelah Ramadan dan Syawal. Kita niatkan nuntut ilmu ini karena Allah dalam rangka membebaskan kita dari kejahilan beragama, dalam rangka memperbaiki amal-amal kita dan akhlak kita, dalam rangka mendapatkan ilmu untuk bekal mendidik istri dan anak-anak kita. Karena kita para suami inilah yang diperintahkan oleh Allah untuk mendidik istri dan anak-anak kita. Irji'u ila ahlikum fa'akimu fihim wa'allimuhum wa muruhum, kata Rasulullah. Ketika para sahabat Nabi itu sudah belajar kurang lebih 40 hari di Masjid Nabawi, yang datang dari luar kota itu mereka bikin kayak tenda-tenda di samping Masjid Nabawi itu, pakai daun sawit lagi ya, pakai daun kurma. Ya Allah, kok ingat sawit ya. Nah, setelah 40 hari kata Nabi, cukup ini ya Rasulullah, kami masih pengen, masih banyak yang belum kami ketahui, cukuplah. Lalu Nabi mengatakan, irji'u ahlikum wa akimu fihim wa allimuhum wa muruhum. Kembalilah kalian ini kepada keluarga kalian. Fa akimu fihim, tinggallah bersama-sama mereka. Wa allimuhum, ajari mereka. Ajari mereka. Ya. Wa muruhum, perintahkan mereka untuk melaksanakan apa yang kalian ajarkan, yang kalian telah dapatkan dari saya, kata Nabi. Nah, itu hadisnya. Kalau Qur'annya jelas, kita semua paham. Tidak ada kewajiban terbesar bagi kita sebagai suami kecuali menjaga istri dan anak-anak kita dari azab api neraka.
Nah, hafal Pak Adib. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Nah, jamaah rahimakumullah, itu kewajiban kita. Maka bersyukur kepada Allah, kita memulai kembali kajian kita ini dengan niat karena Allah, dengan tujuan yang tadi saya sampaikan. Pagi ini jamaah rahimakumullah, kita memahami bahwa dalam Islam ini ada beberapa kelompok yang kaitannya dengan dosa, dengan taubat, dengan ampunan, dan seterusnya. Di Islam itu ada yang ekstrim kanan, dikatakan ekstrim kanan, yang disebut dengan kelompok Khawarij, Islam garis keras. Pemahaman mereka bahwa pelaku dosa besar itu taubatnya tidak akan diterima. Tidak ada ampunan bagi mereka. Allah menyiapkan bagi mereka neraka. Kaum Khawarij ini mengatakan siapapun muslim yang melakukan dosa besar maka dia dihukumi murtad, kafir, dan halal darahnya. Keras ini. Jamaah rahimakumullah. Sangat ekstrim dalam beragama. Slogan mereka adalah la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Itu slogannya. Artinya, kalau tidak diterapkan hukum Islam ini di sebuah negara, sebuah negeri, maka mereka memvonis itu negeri kafir. Keras. Sehingga boleh merampok, boleh ngambil harta orang lain, boleh membunuh. Ngeri ini kaum Khawarij. Kapan mereka muncul? Masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ketika mereka nggak terima dengan keputusan Ali bin Abi Thalib dalam hal terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu an, mereka memisahkan diri. Di Indonesia dulu, nggak tahu sekarang juga masih ada kaum yang keras. Ini negara nggak berlandaskan hukum Islam, Quran hadis, ya bukan negara Islam. Nauzubillah ya, bahkan menghalalkan darah kaum muslimin lainnya. Sayangnya mereka dengan kafir enjoy aja. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Ini kelompok kanan, ekstrim kanan. Sehingga mereka mengatakan pelaku dosa besar enggak ada taubatnya, enggak diterima. Nah, dan tidak ada ampunan. Nah, yang ekstrim kiri di antara yang paling terkenal namanya kaum Murji'ah. Murji'ah. Kaum Murji'ah ini mengatakan pemahamannya adalah bahwa dosa sebesar apapun kita lakukan sebagai orang Islam tidak mempengaruhi iman kita. Karena iman hanya sekedar ucapan lisan dan keyakinan hati. Anggota badan tidak diperhitungkan. Selama masih ada hatinya beriman kepada Allah, lisannya mengatakan beriman kepada Allah, maka walaupun dia melakukan dosa-dosa besar, dia tetap enjoy saja. Sehingga mereka meremehkan perbuatan dosa dan maksiat. Ini di antara kelompok-kelompok dalam Islam, masih banyak kelompok yang lain, dan ini termasuk bab akidah. Sementara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah secara umum berada di antara keduanya, wasatiyah, pertengahan. Iman seseorang itu al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu bisa turun, bisa naik. Naik karena ketaatan, turun karena maksiat. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah punya prinsip sebesar apapun dosa kita kepada Allah, selama kita masih mau bertobat, pasti Allah terima tobatnya dengan syarat-syarat tobat yang harus dipenuhinya. Nah, itu pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dosa sebesar apapun, bahkan dosa syirik pun, kalau dia sempat taubat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya, karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun.
Innallaha ghafurur rahim. Itu dinyatakan Allah berpuluh-puluh kali. Nah, kenapa kedua kelompok ini seperti itu? Karena memahaminya, memahami Quran, memahami hadis hanya berdasarkan ulama mereka, menafikan pendapat yang lain. Kalau nggak ikut imam saya, nggak berbaiat, maka bukan kelompok kita, mereka sesat menyimpang. Nah itu. Di Indonesia saya kira masih banyak kelompok itu ya. Nah, jamaah rahimakumullah, kita memahami bahwa apapun atau sebesar apapun dosa kita, kalau kita betul-betul bertobat kepada Allah, Allah Maha mengampuni. Jamaah rahimakumullah. Nah, kajian kita dari situ kita masuklah. Sudah saya singgung waktu khutbah Jumat bulan kemarin bahwa taubat kita diterima atau tidak oleh Allah itu hak prerogatif Allah. Kita tidak bisa memastikan apakah saya, antum, apakah telah Allah terima taubatnya atau belum, kita tidak tahu. Kita hanya berharap diterima taubat kita. Jadi itu hak prerogatif Allah. Hanya saja para ulama memberikan penjelasan kepada kita tentang tanda-tanda diterimanya taubat seorang hamba. Apa sih ciri-ciri yang melekat pada seorang hamba ketika Allah telah menerima taubatnya? Ciri-cirinya bukan kepastian. Bukan kepastian ya. Karena kita manusia biasa, bukan nabi dan rasul. Nah, jamaah rahimakumullah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menuliskan dalam kitab Madarijus Shalihin beberapa tanda. Di antaranya kalau beliau poin pertama itu, orang itu akhlaknya lebih mulia dibanding sebelumnya. Di antaranya beliau menuliskan bahwa tanda diterimanya taubat seorang hamba itu dia sedih, takut, khawatir, cemas dengan dosa-dosa yang telah lalu. Sehingga dia senantiasa terus istighfar dan bertobat kepada Allah. Bukan dia pede ya. Alhamdulillah, saya ada sholat sekarang, dulu ya begajul saya ini. Nggak pede. Dia antara khauf dan roja. Khauf, dia khawatir, takut, cemas, dosanya belum diampuni, tobatnya belum diterima. Roja, dia berharap Allah mengampuni dosanya. Nah itu kalau, dan terus ke bawahnya masih ada beberapa. Sementara yang pernah saya sampaikan kemarin, walaupun sekilas, kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani nggak jauh beda pada dasarnya tanda-tanda yang dijelaskan ulama. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menetapkan, menuliskan yang pertama itu adalah lisan yang terjaga. Lisan yang terjaga. Artinya lisannya terjaga dari ucapan-ucapan kotor, kasar, jorok, caci maki, sumpah serapah, dusta, atau berbohong, atau bersumpah palsu, dan seterusnya. Lisan yang terjaga. Bukan berarti nggak bicara, tapi pembicaraannya senantiasa mendatangkan manfaat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara. Apa kata Allah? Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka. Apa tafsirnya? Kebanyakan ucapan yang keluar dari mulut kita ini tidak ada manfaatnya, tidak ada pahalanya, bahkan cenderung melahirkan dosa, permusuhan, kebencian, dendam, sakit hati, dan sebagainya. Nah, Allah berfirman seperti itu, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, ucapan-ucapan manusia, illa, kecuali kata Allah, illa man amara, orang-orang yang menyuruh bisodaqatin, menyuruh orang bersedekah, menganjurkan orang bersedekah. Pak, bapak kan habis panen singkong, kabarnya cair 100 juta kemarin. Iya,
bagilah kawan-kawan ini pego-pego, Pak. Nah, itu pahalanya luar biasa. Walaupun mungkin jawaban dia, banyak omong kamu ini, duit-duit saya. Nggak apa-apa, yang penting ucapan itu sudah kita sampaikan sesuai dengan firman Allah tadi. Pak, Bapak kan habis cair kayaknya, ya traktir dulu lah kami di bakso. Cuma 5 orang ini, paling habis 200. Kok 200 ya, habis bakso, habis itu makan es pokat, pulangnya dibungkusin lagi ya, untuk isi di rumah. Nah itu ucapan yang mendatangkan pahala. Kemudian sambungan ayat ini, au ma'rufin, ucapan yang mengajak orang kepada jalan yang ma'ruf, mengajak mereka sholat, mengajak mereka ikut pengajian, menegur mereka ketika berbuat maksiat. Jadi itu ucapan-ucapan yang kata Allah mendatangkan pahala di sisi Allah. Yang lain kebanyakan hanya omon-omon aja. Kebanyakan hanya omon-omon, nggak ada manfaatnya. Maka dulu para sahabat memang ketemu itu hanya ngobrol tentang apa kabar, gimana keadaanmu. Kalau kita ketemu kawan ngobrol cerita semua dari Sabang sampai Merauke, kadang-kadang nggak terjaga kita, ya. Nah, jamaah rahimakumullah. Kemudian sambungan ayat ini, au islahim bainan nas, ucapan yang terjaga, kalaupun dia keluar mendatangkan kebaikan, kata Allah, adalah ucapan pembicaraan yang mendamaikan orang yang bersengketa, mendamaikan orang yang bermusuhan, dengan niat tentu karena Allah. Misalnya A dan B nggak teguran, kita datang kepada A, B itu sebenarnya nggak ada masalah dengan kamu, Pak. Dia itu kangen mau ketemu kamu. Iya, Pak. Iya. Dan boleh berbohong untuk mendamaikan orang yang bersengketa, bermusuhan, bertikai. Datang kepada B juga begitu. B, A itu kangen sama, kepengen ketemu, dia nggak enak hati. Yang benar kamu, benar. Iya, Pak. Iya. Lain waktu datang lagi. Kita ngebakso yuk. Di mana? Bakso Unyil yang dekat Payan Mas itu loh. Datang kepada B, yuk barengan. Saya juga ngajak, kamu ini enggak. Udah, dengan modal kira-kira 100.000, A dan B kita dampingi. Tanya, minumnya apa? Es pukat. B, minum apa B? Es pukat juga, sama dengan A. Damai orang, sama-sama seleranya es pukat. Oh, itu luar biasa jamaah. Pahalanya luar biasa. Berdasarkan ayat ini, hari ini maaf, kita terkadang hanya fokus pada ibadah pribadi. Rata-rata fokus ibadah pribadi. Jam 3:30, jam 3 udah bangun, tahajud, Allahu Akbar. Ya, malam mengaji kita nggak berhenti-berhenti. Senin Kamis puasa kita. Tapi ada pahala yang besar, bahkan boleh jadi lebih dari itu, kita lewati. Apa? Takut ngambil resiko. Nanti malah tambah berantem orang. Selalu dibuat was-was sama setan. Kita ini mohon maaf, kebanyakan hanya fokus pada ibadah pribadi, ibadah sosialnya belum maksimal. Ini contohnya. Bahkan ada juga yang memanfaatkan. A dan B musuhan nggak teguran, ngomong sama A, B itu memang jahat. Nauzubillah min zalik. Kata A, kita ngopi yuk, ayo, alhamdulillah, ngopi sama martabak bangka sama A. Datang kepada B, ngomongin A, itu memang jahat, busuk hati, saya juga nggak suka. Kata B, bener, kata iya, kita nyuto yuk, oke nyuto. Nah, malah memanfaatkan, nauzubillah min zalik. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi poin pertama, terjaga lisan. Allah telah mengingatkan, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara. Yang kedua, kenapa beliau memilih tanda diterimanya taubat seorang hamba adalah lisan yang terjaga? Karena dari lisan inilah, kata Rasulullah, yang mendatangkan banyak dosa sehingga menyebabkan seorang hamba dilemparkan ke neraka. Beliau mengambil dalilnya, aksarul khotoya bani Adam fi lisanihi. Kebanyakan dosa anak cucu Adam itu ada pada lisannya, pada mulutnya. Yang hari ini dibantu dengan jempol ya terkadang ya.
Lisan sih diam, nggak apa-apa, nggak ada komen, tapi jempol main terus. Berita bohong, hoak ya, disebar. Karena ingin jadi orang yang pertama menyebarkan. Padahal 3 bulan yang lalu sudah ada berita itu. Karena dia nggak ngebaca. Nah, jamaah rahimakumullah, tidak ada yang paling banyak mengantarkan kepada perbuatan dosa, kata Nabi, kecuali pada lisan. Lisanlah yang menyebabkan banyaknya dosa muncul, permusuhan, kebencian, kedengkian, sakit hati, dan sebagainya. Maka menjaganya paling berat dari seluruh anggota tubuh kita. Yang paling berat menjaga lisan kita. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an memegang lidahnya di hadapan Umar bin Khattab. Kata Umar, aku datang berkunjung, dia ziarah ke rumahnya Abu Bakar, aku lihat dia sedang memegang lidahnya dan mengatakan, kalau kata kita, tidak ada yang paling banyak menyebabkan musibah bencana kecuali pada yang kupegang inilah. Kata Abu Bakar. Dalam hadis lain dikatakan, ya Allah, alangkah sulitnya menjaga ini. Bahkan pernah Abu Bakar itu riwayatnya banyak meletakkan kerikil di bawah lidahnya agar dia berhenti ngomong. Sangkingnya. Maka kalau kita perhatikan, menjaga ayam lebih mudah daripada menjaga lisan. Ayam masuk kandang gembok aman insya Allah, kecuali ada maling ya. Tapi lisan ini kadang meluncur dengan cepat. Kata para ahli hikayat, ahli filsafat, kalimat-kalimat yang keluar dari mulutmu seperti anak panah yang dilepaskan dari busul. Kalau dia sudah terlepas dari busulnya anak panah, nggak mungkin kamu bisa menangkapnya. Tinggal kamu lihat dampaknya, apa yang terjadi. Tembus kemana anak panah itu. Begitu pula lisan. Ketika kalimat-kalimat keluar dari mulut kita, tidak mungkin kita bisa mengendalikannya. Dicabut pun boleh jadi luka yang terkena akibat ucapan tadi di hati seorang manusia yang lain sulit untuk sembuhnya. Ya, kalau kata orang bijak dulu, kalaulah badan luka karena pedang, masihlah ada obat untuk menyembuhkan. Tapi kalau lukanya hati karena ucapan, dibawa mati. Ya. Nanti, tapi jangan dipertahankan. Nanti kita masuk poin kedua ya. Jangan dipertahankan. Iya betul juga itu. Nanti kita perbaiki. Kita ini ngaji ini ifda binafsik, dalam rangka perbaikan diri kita terus menerus. Jangan pernah kita merasa telah jadi orang hebat karena tiap malam tahajud. Jangan. Kita tetap memperbaiki diri kita sampai kematian menjemput kita. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi menjaga lisan itu perkara berat, sehingga Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menetapkan ciri diterima taubatnya seorang hamba adalah terjaga lisannya. Dan penutup dari poin pertama ini hadis yang paling kita sering dengar, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berkata yang baik. Kalau nggak mampu, maka lebih baik dia diam. Bukan berarti nggak bicara, tadi saya katakan, cuman dia hanya mengeluarkan, memproduksi kalimat-kalimat yang baik. Kalau kira-kira dia nggak mampu, dia diam. Orang bijak mengatakan, bicara itu berpikirlah 2 kali sebelum bicara 1 kali. Hari ini terkadang saking ilmu agama ini semakin jauh, kalau ada orang diam, pendiam, dikatain jaim. Bapak ini pendiam bener, nggak pernah ngomong. Padahal ada tipe orang satu, dia udah paham bahwa menjaga lisan perkara berat. Dia khawatir kalau ngomong nanti melukai hati orang lain atau bisa menyebabkan dosa. Yang kedua, ada tipe manusia yang memang susah ngomong. Sulit dia mengeluarkan kata-kata. Apa penyebabnya? Banyak diantaranya tekanan orang tua yang keras kepada anaknya, membuat anak itu jadi takut bicara, takut salah ngomong. Saya menemukan seperti ini. Puluhan tahun jadi guru, ketemu anak-anak yang nggak ngomong, ditanya diem aja. Diselidiki, oh di rumahnya orang tuanya keras.
Salah dikit main gebuk, main teriak-teriak, dia jadi pendiam. Nah, jamaah rahimakumullah, bahkan tadi saya katakan ketika ada orang yang pendiam, hari ini diejek pula. Nah, ayam saya 2 hari diem, hari ketiga berangkat dia. Na'udzubillah. Ya. Baik, itu poin pertama. Kalau Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan akhlak yang mulia dan lisan, menjaga lisan termasuk perkara akhlak mulia. Ya. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, orang yang telah diterima taubatnya, cirinya, tandanya, nggak ada kepastian, ini hanya ciri. Yang kedua adalah tidak ada benci dan dengki dalam hatinya. Tidak ada benci. Memaafkan siapapun yang pernah berbuat salah kepadanya tanpa orang yang salah itu minta maaf. Ini sering saya sampaikan kepada kita dan dimanapun. Ini berat Ustadz, ya. Wah, saya nggak bisa memaafkan, sakit hati. Jangan katakan seperti itu, saya bilang. Allah yang membolak-balikkan hati kita. Benci dan suka itu perbedaannya hanya hitungan detik terkadang. Kita benci sama seseorang, tahu-tahu orang itu berbuat sedikit kebaikan kepada kita, langsung kita suka, berbalik arah. Jadi jangan pernah kita memponis diri kita, enggak kan saya maafkan, saya tunggu sidang akhirat aja. Jangan, rugi besar. Kenapa jamaah rahimakumullah? Karena memaafkan itu pahalanya tanpa batas. Faman afa wa aslaha fajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Apa firman Allah? Barang siapa memaafkan orang yang pernah berbuat jahat kepadanya, wa aslaha, tetap berbuat baik kepada orang itu, fajruhu 'ala Allah, ganjarannya, balasannya, pahalanya di dalam tanggungan Allah. Maksudnya apa kata ulama Quran? Maksudnya pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang pemaaf, ajrahum bi ghairi hisab, tanpa batas. Jamaah rahimakumullah. Jadi menghilangkan kebencian kepada siapapun dengan cara memaafkan. Kenapa? Satu, tahu alangkah besarnya pahala memaafkan. Dua, kenapa? Karena sesungguhnya kita ini juga banyak salahnya. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Tidak ada yang sempurna. Kita bukan nabi yang dijaga oleh Allah. Pasti banyak salah, banyak jahat, banyak kelirunya. Jadi kalau kita memahami bagaimana kita bisa memaafkan, caranya tahu, insya Allah pelan-pelan hati yang luka itu terobati. Lambat laun mulai bisa lapang dada ini, bisa senyum kepada orang yang tadinya kita nggak suka. Karena dia mungkin pernah jahat sama kita dan sebagainya. Nah jamaah rahimakumullah, poin pertama tahu alangkah besar pahala memaafkan. Poin kedua memahami kita juga banyak salahnya. Mungkin nggak sama dia tapi sama yang lain. Poin ketiga adalah kita paham Allah saja Rabb kita, sesembahan kita yang menciptakan kita, Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa kita pasti Allah ampuni kalau kita taubat, dengan syarat taubatnya sebelum nyawa sampai kerongkongan, tenggorokan. Allah saja Maha Pengampun kepada hamba-hambanya yang dosanya luar biasa. Masa kita hambanya, ciptaannya nggak bisa memberi maaf? Alangkah sombongnya kita. Yang ketiga, yang keempat, Allah lah yang membolak-balikkan hati manusia. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Yang mana tadi saya katakan benci dan suka itu bisa berubah dalam hitungan detik. Allah yang menggenggam hati kita, dalam tanda petik yang mengendalikan hati kita. Itu yang keempat udah. Yang kelima, menyadari sepenuhnya bahwa seseorang mencaci kita, mencela kita, Allah yang menggerakkan lisannya itu. Orang mukul kita, nempeleng kita, ninju kita, Allah yang mengizinkan bahwa pukulan itu terjadi. Allah yang menggerakkannya.
Loh, kalau begitu Allah zalim dong sama saya. Tidak sama sekali. Allah tidak ada gunanya berbuat zalim kepada hambanya. Lalu apa maksudnya? Ujian buatmu. Mampu nggak sabar dengan cacian, celaan, hinaan, dan seterusnya. Yang kedua, mampu nggak kamu memaafkannya. Jadi ketika kita poin kelima ini, mengetahui yakin seyakin-yakinnya bahwa yang menggerakkan orang berbuat jahat kepada kita itu Allah untuk menguji kita, insya Allah pelan-pelan siapapun yang pernah berbuat jahat sama kita, kita katakan kepada Allah, wahai Allah, aku maafkan siapapun yang pernah berbuat jahat kepadaku, walaupun dia tidak datang minta maaf kepadaku. Dan itu insya Allah pertolongan Allah dekat kepada orang-orang yang betul-betul minta kepada Allah. Jadi nggak ada lagi kalimat nggak saya maafkan sampai kiamat. Tiada maaf. Kita selesaikan urusan ini di pengadilan akhirat, jangan, rugi. Nah, menghilangkan kebencian di hati dengan cara memaafkan, dengan 5 poin penjelasan langkah-langkah tadi, pahalanya, ya, Allah yang menggenggam hati kita, Allah yang menggerakkan dia berbuat seperti itu, kita juga banyak dosanya kepada yang lain, Allah itu maha pengampun, masa kita nggak bisa memaafkan? Insya Allah. Saya menemukan beberapa, ada orang-orang yang akhirnya saya berusaha, Pak. Iya, berusahalah, insya Allah. Jangan memponis diri, nggak mungkin, jangan. Tidak ada yang nggak mungkin kalau Allah sudah berkehendak. Kun fayakun. Nah, jamaah rahimakumullah, tidak ada benci dan dengki. Yang kedua, kedengkian. Di poin kedua ini 2 macam. Tidak ada benci dan dengki. Benci itu khususnya kata ulama terhadap orang-orang Islam, memaafkan. Mana dalilnya yang sering saya sampaikan ketika Nabi sedang menyampaikan tausiah pelajaran kepada sahabat di Masjid Nabawi, kata Nabi SAW, diam kalian, yadlu'u alaikumul ana rajulun min ahli jannah, akan datang kepada kalian seorang laki-laki ahli surga. Nah, sahabat semua melongok pandangan matanya ke pintu Masjid Nabawi, siapa yang bakal datang ini? Gak berapa lama datang seorang laki-laki, nenteng sendal, jenggotnya basah habis wudhu, sendal tahu di luar, dia masuk duduk di majlis ilmu Nabi. Semua orang melotot. Biasa baik mamang ini kayaknya. Nggak ada yang istimewa. Jenggotnya nggak panjang amat mungkinnya, tapi nggak ada hadisnya itu ya. Yang ada hadisnya, yadlu alaikumul ana rajulun min ahli jannah, akan datang kepada kalian seorang laki-laki penduduk surga. Sampai 3 hari berturut-turut Nabi sampaikan itu. Orang-orang heran, yang paling penasaran Abdullah bin Amr bin As, sahabat Nabi radhiyallahu an. Minap di rumahnya 3 malam, dicek, dipantau apa amalnya istimewa, enggak ada yang istimewa. Pulang dari Masjid Nabawi salat Isya, dilihat, diintip, enggak ngaji, tidur malah. Tengah malam diintip, tahajud, enggak. Hanya laki-laki itu di hadis jelaskan bangun, duduk di depannya lalu berzikir kepada Allah. Di antara zikir yang diajarkan Nabi kita hafal semua. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu. Boleh pakai yuhyi wa yumit, boleh nggak pakai, dua-dua ada hadisnya. Kalau mau pakai yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, lalu ucapkan Allahumma ghfirli, aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Tidur lagi. Tapi Abdullah bin Amr bin As prasangka baik, oh mungkin tahajudnya nanti menjelang subuh, diintip lagi, enggak juga. Subuh tiba berangkat ke Masjid Nabawi 3 malam, enggak. Bukan berarti gara-gara ini nanti enggak sholat tahajud ya, jangan wadah, alhamdulillah pas banget sama saya ini. Enggak, ya tetap tahajud kita. Nah jamaah rahimakumullah, 3 hari Mina pulang, ya fulan, enggak disebutkan nama laki-laki ini di hadis ini.
Aku ini nginep tempat kamu ini, aku bilangin aku ada masalah dengan ayahku, aku nggak ada masalah, aku hanya penasaran. Nabi 3 kali berturut-turut 3 hari menyebutkan engkau ini ahli surga di depan kami, dan kau nggak dengar karena kau di luar. Aku penasaran apa sih amalmu yang hebat itu. Aku lihat, aku perhatikan 3 hari 3 malam ini nggak ada yang istimewa, nggak lebih baik dari kami, nggak lebih banyak dari kami, istilahnya bahasanya begitu. Kata laki-laki itu yang kamu lihat, nggak ada yang lain, nggak. Oke lah kalau itu aku pulang. Belum beberapa langkah, panggil, ya Abdullah ta'al kemari. Mungkin ada satu hal yang perlu kamu ketahui. Apa itu? La ajidu fi nafsi li ahadim minal muslimina risa. Aku tidak menyimpan kebencian kepada siapapun orang Islam yang pernah berbuat jahat kepadaku. Tidak ada kebencian kepada orang Islam siapapun yang pernah membuat aku jengkel, dongkol, enggak, aku maafkan. Wala ahsudu li ahadan. Yang kedua kata laki-laki ini, wala ahsudu ahadan ala khairi a'tahullahu iya. Dan yang kedua Abdullah, aku tidak ada di hatiku, tidak ada perasaan dengki, iri hati kepada siapapun yang Allah beri karunia dunia lebih banyak. Aku nggak iri. Aku nggak iri dengan tetanggaku yang sehat terus 3 tahun. Jangankan ke dokter, kerokan aja enggak. Itu memang jatah dia sehat, jatahku sakit, dua-duanya ujian. Yang sehat bersyukur enggak? Yang sakit-sakitan tiap minggu kerokan bersabar enggak? Karena hidup ini kan hanya itu. Sabar, syukur, istighfar. Ya. Kalau kata kawan SIS atau SSI, sabar, syukur, istighfar. Sabar dengan ujian, bersyukur dengan pemberian, istighfar dengan dosa, karena dosa. Udah. Jadi aku tidak menyimpan kedengkian, la ahsudu di ahadin khairi a'tahullahu iya, enggak ada dengki. Jadi kita nggak perlu iri dengki kepada kawan yang sehat, yang ganteng, yang tinggi, putih, hidung mancung. Itu jatah dia. Kita nggak perlu iri kepada anak-anak kawan kita sukses hebat, kita anak kita nggak karuan, nggak perlu iri, jatah dia. Jatah saya ini. Yang penting saya taat kepada Allah, membebaskan dari rasa dengki. Lawan kedengkian itu, karena dengki ini udah pernah kita bahas dulu ya. Dengki ini penyakit hati number 1 in the world, bis samawati wal ard. Dengki ini penyakit yang paling puncak di atas langit ketujuh. Dengkinya iblis kepada Adam ketika Adam masih di surga. Dengki ini penyakit pertama terjadi di muka bumi. Dengkinya Qabil terhadap Habil, saudara kandung. Sampai dibunuhnya karena dengki, iri. Kenapa? Lebih cantik istri Habil dibanding Qabil. Jadi nggak usah iri sama istri tetangga lebih cantik, ya nggak? Jatah dia itu. Jatah saya inilah, rawat aja yang ada ini ya, kasih biaya perawatan biar glowing ya. Nah jamaah rahimakumullah. Jadi yang kedua ini, poin kedua, membebaskan kebencian dan kedengkian di hati kita. Nah ternyata laki-laki ini amalannya yang membuat dia masuk surga, diberikan langsung stempel oleh Rasulullah ahli surga, bukan amalan badan. Bukan amalan badan. Sholat itu amalan badan, puasa itu amalan badan, baca Quran amalan lisan, badan, mulut kita. Tapi ini amalan hati, kolbu. Tapi ingat, jangan gara-gara ini nggak tahajud. Alhamdulillah, bener-bener saya dapat bener. Udah nggak tahajud, dendam pula. Nauzubillah, terkadang ada orang yang mewariskan kepada anak cucunya bukan mewariskan kebun sawit, malah mewariskan dendam. Ingat ya nak, jangan kamu orang kawin sama keluarga itu tuh, ayah sakit hati. Oh nauzubillah. Jamaah rahimakumullah, itu poin yang kedua. Udah mau terbit matahari, cepat waktu berlalu, 7 menit lagi ya. Nah kita belajar dan kita yakinkan diri kita dengan pertolongan Allah pelan-pelan. Semua butuh waktu, proses. Lama-lama enjoy. Saya sering katakan, orang yang menyimpan kebencian, dendam, dongkol, dengki, itu hidupnya nggak bahagia.
Nggak mungkin dia bisa bahagia. Kenapa? Ketemu orang yang dibencinya langsung wajahnya berubah, ekspresinya berubah. Sebik, bibir jedir, mata melayang kemana-mana, pala pening. Ini orangnya, ini yang dulu yang ngatain saya. Nggak akan bahagia dia. Dia ekspresinya. Tapi orang yang memaafkan, menghilangkan kebencian, semua karena Allah, berusaha maksimal sampai waktunya dia bisa plong dadanya, dia tenang, dia tentram, dia bahagia. Ketemu dulu yang dibenci, sekarang nggak lagi, dia udah bisa senyum, say hello, assalamualaikum. Najam rahimakumullah. Dia udah bisa tenang. Dan orang yang bahagia itu, ini kata saya bukan hadis ya, di antara cirinya tidurnya nyenyak. Ngoroknya langsam, panjang ngoroknya itu. Enak betul ayam ini. Beda dengan orang yang ada dendam, benci, dengki, tidurnya nggak nyenyak, ngoroknya nggak langsam, putus-putus. Kata anaknya, mak, ngapa ayah tuh ngoroknya nyangkut? Ayah mau pendendam, sama mantan aja masih dendam dia. Gara-gara mantannya ingkar janji ya. Nah, jamaah itu bukan hadis, jangan ceritakan ke lain, itu bukan, itu kata saya. Saya baca dari mana? Dari para ahli psikologi jiwa. Nah, sekarang kita cek, mulai besok pasanglah rekaman HP di sebelah, ngorok kita langsam. Pasti buka, alhamdulillah langsam. Saya gimana nggak langsam? Habis makan kangkung ya ngorok. Nah itu bercanda jamaah rahimakumullah. Baru dua hal saja cukup ya. Berusaha kita, satu, lisan yang terjaga. Inna min mujibatil maghfirah bazlus salam wa husnul kalam. Di antara yang mendatangkan ampunan Allah, dia orangnya adalah suka mengucapkan salam. Artinya lisannya itu suka menyebarkan kebaikan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wa husnul kalam, perkataannya mulia, perkataannya baik, kalamnya baik. Nah yang kedua, berusaha menghilangkan kebencian dan kedengkian. Kebencian kepada siapapun, khususnya kepada orang Islam. Begitu pula dengan kedengkian. Dengan pertolongan Allah, insya Allah bisa. Amin. Sehingga tiba hari kepulangan, jiwanya udah tenang, tentram, nggak ada lagi musuh dan dendam. Allah memanggilnya dengan panggilan mesra. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Lebih kurang mohon maaf, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.